Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Dr. Karina Aprilia Wirajaya dalam acara episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Nah, hari ini National Hospital bekerja sama dengan Morula IVF Surabaya. Nah, kita mau bicara tentang pencegahan talasemia pada anak. Nah, pasti sahabat-sahabat NH udah pada pengen tahu nih apa itu sih sebenarnya talasemia. Nah, dampaknya gimana, pencegahannya gimana, atau pemeriksaannya gimana. Tenang aja, kita udah menampilkan narasumber-narasumber kita yang sangat hebat-hebat hari ini. Mungkin kita langsung sapa saja ya. Pertama ada Dr. Jimmy Yanuar Ana, spesialis obgyn, konsultan fertilitas dari Morula IVF Surabaya. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore. Kemudian ada Dr. Susanto, spesialis anak, Magister Science of Medicine. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabarnya nih dokter-dokter berdua hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik. Baik sehat. ya. Oke dokter, mungkin tidak berlama-lama ya, pasti semua ingin tahu apa yang berkaitan dengan talasemia pada anak. Mungkin kita langsung saja masuk ya dokter ya. Nah mungkin pertama kita mau tahu juga ya dok ya, mungkin untuk dokter Susanto boleh dijelaskan dok, talasemia itu sebenarnya apa sih dok, talasemia ini? Silakan dokter. Baik ya, secara umum, secara awam kita bisa bilang bahwa talasemia adalah salah satu kelainan darah yang meliputi adanya hilangnya rantai tertentu di dalam hemoglobin darah sehingga menyebabkan sel darah merah dengan mudah hancur atau rapuh. Iya. Itu. Oke dokter. Nah dok, itu efeknya berbahaya nggak sih dok sebenarnya? Atau mungkin selain kan itu karena defek genetik ya dok ya? Iya. Ada jenis-jenisnya juga nggak sih dok untuk talasemia ini, serta kayak misalnya risikonya atau dampaknya ke depan dengan jenis-jenisnya ini dok? Ya, talasemia sendiri sih dibagi menjadi trade atau ringan, intermediate, serta berat. Jadi kalau berat tentu sangat mengancam nyawa, tapi apabila ringan kadang malah tidak ditemukan gejala sama sekali atau anemia atau kekurangan darah ringan. Oke, berarti sahabat RH berarti ada bermacam-macam jenisnya ya. Ada Ya. ringan yang tanpa gejala ya dok ya, sampai gejalanya berat itu lumayan bergejala banget ya dok ya. Ya. Nah mungkin dok, itu talasemia dan jenis-jenisnya dok, apakah talasemia ini kan pasti bisa terkena pada semua usia sebenarnya ya dok. Nah pada anak ini berbahaya apa enggak sih dok kalau talasemia ini? Ya, secara umum memang sesuai dengan kriteria, ada ringan, ada intermediate, serta berat. Jadi disesuaikan dengan gejalanya. Apabila berat, sejak lahir memang bisa mulai mengancam nyawa. Jadi sangat penting sekali untuk dilakukan screening pada saat kehamilan atau pranikah. Oke, berarti sahabat NH, screening sebelum nikah itu sebenarnya penting. Berarti itu salah satu deteksi ya sebenarnya ya dok ya? Ya. Deteksi talasemia pada anak. Nah mungkin kita juga mau tahu nih, kita kasih pertanyaan kepada dokter Jimmy ya dok ya. Dok, ada nggak sih dok teknologi atau pemeriksaan untuk misalnya pasangan yang ingin promil atau program kehamilan, agar kita bisa tahu nih ada gen-gen yang membawa talasemia nggak sih gitu dok? Silakan Ya, dokter. baik. Terima kasih, pertanyaan cukup menarik. Jadi talasemia tadi sudah dijelaskan ya, ini penyakit yang menurun. Artinya memang dia diturunkan dari suami istri, baik itu dengan atau tanpa gejala yang trait tadi. Kemudian anaknya bisa mengidap talasemia sekitar 25% kalau sama-sama punya traitnya. Lalu apakah ini bisa dideteksi sebelum terjadinya konsepsi? Memang ya tadi talasemia ini bukan sangat sulit untuk deteksi pada orang-orang yang tidak ada gejala, sehingga kita biasanya kalau memang ada riwayat keluarga, kemudian ada pada kelompok masyarakat risiko tinggi, kita biasanya melakukan pemeriksaan darah. Kemudian apakah bisa dicegah? Memang sulit ya, karena tadi tidak semuanya nampak gejalanya, sehingga apalagi yang trait tadi tidak ada gejalanya ringan, dia hanya bersifat karier, kemudian baru nampak pada anaknya. Nah, sehingga memang ada teknologi, dicegah memang tidak bisa, cuman ada teknologi yang bisa untuk mendeteksi apakah dari embrio yang terbentuk itu mengidap berpotensi untuk terjadi talasemia apa tidak, mungkin seperti itu. Iya, berarti kita bisa tahu ya dok ya, sekarang teknologi makin maju, jadi bisa ada teknologi untuk mendeteksi untuk yang talasemia ya dok. Tapi kalau untuk mencegah sebenarnya sulit ya dokter ya. Iya, dok, apakah pemeriksaan ini bisa dilakukan pada semua jenis orang yang mungkin ingin promil gitu dok? Atau mungkin ada kriteria tertentu, ini pasangan ini butuh pemeriksaan, pasangan ini enggak gitu dok? Ya. Boleh dok dijawab? Betul sekali. Jadi
tidak rutin ya, pemeriksaan ini tidak rutin, dan pemeriksaan untuk embrionya pun namanya peri-implantation genetic testing monogenic disease ini juga tidak rutin kita lakukan. Cuman kita bisa melakukan screening pada orang tua yang memang dia kelompok risiko tinggi, misalnya dari keluarganya ada yang ada riwayat untuk terjadi anemi berulang yang tidak jelas penyebabnya. Kemudian pada ras-ras tertentu misalnya dari Asia, kemudian Turki misalnya, itu memang ada beberapa yang memang berpotensi untuk terjadi hal tersebut. Ya, pada pasien-pasien ini memang kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan. Iya, berarti pemeriksaan ini dilakukan pada, sebenarnya tidak semua kita lakukan ya dok ya, terutama pada mungkin yang risiko tinggi dari rasnya kayak gitu ya dok, riwayatnya mungkin anemia berulang seperti itu ya dok. Nah dokter, mungkin tadi dokter sebutkan kalau ada pemeriksaan lewat darah juga ya dok ya. Dok, pemeriksaan lewat darah ini ya mungkin setahu saya ada untuk yang premarital itu dok. Dok, ini apakah penting nggak sih dok kita pemeriksaan sebelum nikah gitu untuk tahu ada carrier atau memang punya riwayat thalassemia minor atau kayak gitu dok? Penting nggak sih dok untuk mungkin mencegah atau kita udah was-was dulu nih dok ada carrier atau gen thalassemia gini dok? Iya, memang penting ya, karena pemeriksaan pramarital ini memang awal dari segalanya ya, karena banyak penyakit-penyakit yang bisa menurun memang apabila kita deteksi pada saat pramarital ini, kita bisa manage ke depannya. Cuman memang tidak mudah untuk mendeteksi thalassemia ini, karena tadi pemeriksaannya memang mungkin awalnya hanya berupa pemeriksaan darah ya, secara screening saja sama anamnesis, mungkin seperti itu. Mungkin nanti Dokter Susanto mungkin bisa menjelaskan tentang screeningnya lebih. Iya, oke. Baik, mungkin Dokter Susanto bisa menambahkan soal yang screening itu dok. Iya, kalau dari kita sisi pediatrik anak-anak, biasanya kita lakukan pemeriksaan itu apabila kita curigai, kita bisa lakukan pemeriksaan HB elektroforesis pada usia anak antara 3 sampai 6 bulan. Karena dianggap apabila anak-anak pada usia 0 sampai 3 bulan itu masih dipengaruhi oleh HB-nya atau sel darah merah masih dipengaruhi oleh dari, kita biasanya sebutkan itu HbF, HB fetal. Jadi sangat kita anjurkan dilakukan pemeriksaan di atas usia antara 3 sampai 6 bulan. Tapi lebih elok lagi, lebih bijaksana lagi kalau kita tahu memang riwayat orang tuanya memang menderita thalassemia dari sejak di dalam kandungan sampai screening pada saat kehamilan, menjelang persalinan, selalu dalam pengawasan oleh dokter kandungan. Tentunya nanti setelah lahiran kita sudah bisa mengambil antisipasi langkah-langkah berikutnya, apakah memang nanti diperlukan pemeriksaan yang lebih lanjut sampai nanti diperlukan tindakan apakah diperlukan suatu transfusi darah atau tidak. Itu. Iya, terima kasih dokter. Berarti dok, di sini semua kalau misalnya untuk anak-anak mungkin tidak bisa pada saat lahir langsung kita periksa ya dok ya sebenarnya. Tapi lebih penting lagi adalah pemeriksaan sebelum nikah ya dok ya. Jadi kita lebih tahu. Nah dokter, mungkin apakah ada anak-anak dengan kriteria tertentu yang kita lakukan pemeriksaan pada saat mungkin tadi maaf dokter usia 3 bulan ya dok ya? Ya, sekitar 3 sampai 6 bulan ke atas. Ya. Apakah ada anak-anak dengan kriteria tertentu yang kita melakukan pemeriksaan ini dok untuk mendeteksi thalassemia? Baik, untuk HB elektroforesis sendiri repotnya adalah apabila riwayat keluarga tidak diketahui dan anak-anak tidak menderita gejala apa-apa. Itu yang paling kita banyak lolos kasusnya di sini. Lain cerita kalau memang dari orang tuanya sudah ada informasi, dok saya menderita thalassemia, dari istri dari pihak ibu atau bapak. Nah, kita sudah jelas apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Yang repotnya ini ya karena gejala tidak ada, apalagi trait thalassemia atau thalassemia minor, seringkali kelolosan bahwa kita tidak melakukan pemeriksaan apapun. Baru ketahuannya mungkin apabila nanti sudah menjelang pranikah lagi ya dok, diperiksa ya ternyata ketahuan thalassemia minor atau trait thalassemia itu. Oh gitu.
Iya dokter, berarti pentingnya riwayat yang kita ketahui itu sangat penting ya dok ya untuk menunjang informasi. Nah mungkin terima kasih dokter. Sekarang mungkin pertanyaan untuk dokter Jimmy. Dokter tadi menyebutkan ada pendeteksi melalui pre-implantation genetic testing for monogenic disease ya dok ya. Dokter boleh kita tahu prosedur untuk melakukan pemeriksaan ini bagaimana ya dok? Ya, jadi yang pertama prosedur untuk pemeriksaan ini adalah yang pertama memang kita harus bisa melakukan pemeriksaan terhadap embrio yang dihasilkan dari pasangan tadi, sehingga memang program kehamilan yang dijalani oleh pasangan ini memang ya bayi tabung, karena tidak mungkin dengan inseminasi, karena inseminasi kita tidak mendapatkan embrionya, kita hanya memasukkan sperma saja. Nah pada PGT-M ini embrio yang sudah didapat dari program hamil dengan bayi tabung, kemudian ditunggu sampai embrionya tersebut hari kelima sampai tahap blastosis, di mana sudah cukup besar ya, cukup stabil, kemudian dilakukan biopsi dari sel-sel dari embrio tadi untuk dilakukan pemeriksaan kira-kira apakah ada gen-gen yang dicurigai penyebab dari talasemia tadi. Mungkin seperti itu. Oke dokter. Dokter, prosedur ini amankah dokter? Pasti kan sahabat-sahabat NH biasanya suatu prosedur gini pasti mungkin ada takutnya, apakah bahaya atau enggak. Mungkinkah ada yang mungkin berpikir ada enggak ya risiko kerusakan terhadap embrio atau janin kalau misalnya kita jalani prosedur ini dok? Betul, ini adalah pertanyaan yang cukup sering ya dilakukan karena itu cukup logis ditanyakan, karena memang pada baik itu PGT-M atau pre-implantation genetic testing pada aneuploidy maupun monogenic disease, kita harus mendapatkan sampel dari sel dari embrio tersebut. Mustahil kita memutuskan ada resiko itu apa tidak tanpa melihat selnya. Nah, tentu untuk mendapatkan sel ini kita harus mengambil contoh. Dan contohnya memang tidak bisa satu, mungkin lebih dari satu, mungkin sekitar 5 ya. Cuman memang resiko untuk merusak embrio ini bisa dikurangi satu karena tadi embrio tadi sudah diambil dalam tahap yang sudah besar, sehingga lebih stabil, sehingga kemungkinan untuk degenerasi lebih kecil ya. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan alat-alat tertentu yang memang presisi untuk mengambil sel-sel tadi, sehingga memang resiko-resiko tadi bisa dikurangi. Seperti itu. Terima kasih dokter. Dokter, mungkin ini pertanyaan yang sering juga pasti dok, suatu pemeriksaan yang kita lakukan pasti sahabat Ana pengen tahu dok akurasi pemeriksaan ini gimana dok? Betul, jadi pemeriksaan ini saat ini adalah paling akurat ya, karena walaupun memang tidak 100% ya, tidak ada pemeriksaan itu yang pasti 100%. Dari pengamatan internasional memang sensitivitas dari pemeriksaan ini adalah sekitar 97-98%, jadi cukup akurat. Cukup akurat ya dok ya. Dok, selain talasemia dok, ada penyakit genetik lain nggak dok yang bisa dideteksi melalui pemeriksaan ini dok? Ya, jadi ada beberapa ya. Yang pertama talasemia, kemudian cystic fibrosis itu adalah salah satu penyakit-penyakit yang bisa dideteksi dengan PGT-M karena memang dia termasuk penyakit yang menurun. Ya, tentu banyak penyakit-penyakit lain yang berpotensi untuk dideteksi dengan penyakit ini, dengan pemeriksaan ini. Berarti lumayan banyak ya dok ya. Sahabat NH juga udah tahu ya banyak pemeriksaan yang mungkin penyakit genetik lain yang bisa dideteksi. Nah terima kasih dokter Jimmy. Mungkin kita kembali ke dokter Susanto. Dokter tadi bicara soal talasemia. Mungkin talasemia pada anak ini bisakah kita sembuhkan dok? Ya, harapannya sampai saat ini bisa disembuhkan ya. Harapannya dengan perkembangan teknologi bisa disembuhkan. Tapi untuk sampai saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah untuk meningkatkan harapan hidup. Jadi terutama untuk kasus-kasus dengan talasemia berat, dengan pengobatan yang ada saat ini kita harapkan bisa untuk harapan hidupnya lebih tinggi. Tapi sampai sejauh ini apakah bisa diobati atau tidak, untuk sampai sembuh betul, kita masih butuh teknologi yang lebih. Salah satunya antara lain ya rekayasa genetika, mulai dari transplantasi sumsum tulang. Tapi ini masih on progress. Saya rasa masih butuh waktu lebih banyak lagi untuk menuntaskan pengobatan dari talasemia ini. Berarti untuk sampai sekarang belum ada yang pasti ya dok ya misalnya. Dok, kalau misalnya ada anak yang menderita talasemia ini kira-kira pengobatannya bagaimana dok? Karena yang saya tahu yang pada talasemia berat kan ya dok transfusi darah ya dok ya. Mungkin selain transfusi darah ada nggak dok pengobatan yang lain pada talasemia anak ini dok?
Oke, kompleksitas dari talasemia tidak mudah. Kalau talasemia ringan memang tidak perlu diobati karena malah tidak timbul gejala. Lain cerita kalau talasemia berat karena hubungannya dengan transfusi. Nah, transfusi ini yang sering berulang terjadi tentu akan memberatkan beberapa organ-organ di dalam tubuh, mulai dari tulang, jantung, dan endokrin, sistem metabolisme menjadi kacau. Seringkali kita dapati bahwa ada kelainan tulang, kelainan jantung, dan itu lebih kompleks. Memang saat ini ada teknologi yang bisa obat-obatan yang diberikan sudah bisa mengurangi. Ini kita biasanya sebut iron overload. Jadi ada zat besi yang menumpuk di jaringan tubuh-tubuh tertentu bisa kita buang. Sampai akhirnya kita harus lakukan operasi pengangkatan limpanya kita harus angkat. Jadi banyak. Yang paling sering berdampak pada anak-anak apabila menderita talasemia berat adalah tumbuh kembangnya, karena harus pengobatan rumah sakit, trauma terhadap alat-alat suntik, terutama trauma pada tenaga paramedik. Sangat-sangat tidak mudah untuk membuat anak-anak ini bisa bersahabat hidup dengan peralatan medis di sekitarnya. Itu. Iya, terima kasih dokter. Berarti ini berefek kemana-mana ya dok, termasuk tumbuh kembang anak juga ya dok. Nah dokter, mungkin adakah misalnya efek samping atau risiko dari talasemia pada anak ini dok, selain yang tadi mungkin dokter sebutkan gitu, untuk mungkin masalah mungkin nanti dia mau sekolah, perkembangannya gimana, atau mungkin sosialisasi dengan sekitar gitu dok? Iya, butuh support dari banyak institusi, mulai dari sekolah, keluarga, psikolog. Karena anak-anak dengan talasemia berat, transfusi berulang, otomatis kegiatan belajar mengajar juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Waktu kita mungkin tidak bisa bilang waktu senggang, tapi waktu putus sekolah, tidak ikut sekolah juga makin tinggi. Biasanya sering ada gangguan dalam proses belajar mengajar, prestasi sekolah pasti turun, dan seringkali juga bahwa mereka butuh pendampingan psikologi, psikolog terutama untuk support. Sangat penting terutama support dari pihak keluarga, karena apabila sekolah dan keluarga tidak ikut berperan susah. Dan terutama untuk anak-anak yang menjelang remaja, menghadapi akil balik, terutama juga menghadapi proses hubungan sosial, otomatis mereka akan menjalani yang namanya screening pranikah. Nah, konselingnya juga tidak mudah. Itu juga tidak gampang, karena mereka juga harus suatu saat mereka akan menjalani hidup berkeluarga. Jadi ya ini kompleks. Banyak sekali yang harus kita libatkan di sini, tidak hanya satu dokter, mulai dokter kandungan, dokter endokrin, dokter anak, ada psikolog, psikiater, sekolah, bahkan pemerintah juga bisa dilibatkan di dalam proses pengobatan anak-anak yang menderita talasemia berat. Iya, terima kasih dokter. Berarti sahabat NH, untuk talasemia pada anak ini kita membutuhkan banyak effort ya, banyak multidisiplin yang berperan, kemudian support dari keluarga, orang sekitar untuk mungkin yang sudah menderita berarti pengobatannya, dan terutama untuk sebenarnya penjagaannya bisa kita lakukan dari screening sebelum nikah ya dokter Jimmy juga ya. Iya, mungkin ini kita masuk pada akhir acara episode kita hari ini ya dokter. Mungkin dokter Jimmy dan dokter Susanto ada pesan-pesan dok untuk sahabat-sahabat NH di rumah tentang talasemia pada anak, mungkin pencegahannya dan mungkin nasihat-nasihat lagi dok. Mungkin dari dokter Jimmy, boleh silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi memang mendeteksi talasemia ini juga tadi ya sudah dijelaskan berdampak buruk terhadap perkembangan anak, juga mungkin pada suatu saat bisa menyebabkan gangguan kesuburan, sehingga memang pada pasangan-pasangan yang memang berpotensi atau mungkin termasuk kelompok risiko tinggi adanya talasemia ini, atau mungkin sebelum terjadi pasangan tadi, pranikah tadi, yang bapak maupun yang calon bapak maupun calon ibu, memang kalau ada riwayat keluarga risiko tinggi terjadinya talasemia ini, memang sebaiknya melakukan konsultasi lebih awal, mungkin seperti itu.
Terima kasih dokter. Mungkin dari dokter Susanto, silakan dok. Bukan berarti tidak boleh menikah ya dok ya. Harus menikah. Bahaya itu dok kalau tidak boleh menikah. Jadi konseling ya dok. Betul, konseling. Jadi konseling sangat penting. Yang paling utama dan satu-satunya konseling. Konseling satu. Yang kedua adalah pemeriksaan mulai dari pranikah maupun pada saat setelah persalinan untuk anak-anak. Dan apabila memang kita sudah dapati bahwa itu menderita suatu kelainan talasemia berat, harus melibatkan multisektoral. Itu dari saya. Terima kasih Dokter Jimmy dan Dokter Susanto. Nah, sahabat-sahabat NH, kita juga mau memberitahu untuk jadwal Dokter Susanto dan Dokter Jimmy jika ingin konsultasi langsung. Mungkin Dokter Jimmy boleh silakan dok, bisa menyebutkan jadwal dokternya di Morula IVF Surabaya kapan saja dok? Ya, saya di Morula setiap hari jam kerja mulai Senin sampai Sabtu. Kalau Senin sampai Jumat itu sekitar jam 1 sampai jam 3. Kalau hari Sabtu mulai jam 9 sampai jam 11. Oke, terima kasih. Jadi sahabat NH bisa langsung ya sahabat NH ke Dokter Jimmy di Morula IVF Surabaya. Nah, Dokter Susanto dok, boleh nih di NH kapan aja dok? Ya, hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat mulai dari jam 9. Oke. Nah, berarti ini Dokter Susanto sama Dokter Jimmy sudah memberitahu jadwalnya. Nanti sahabat NH jika ingin langsung konsultasi bisa langsung melihat di jadwal dokter di Morula maupun di National Hospital juga. Dan juga jangan lupa follow media sosial kita di YouTube, Instagram, di TikTok, di Facebook, dan Twitter. Nah, mungkin itu saja ya dokter. Terima kasih Dokter Jimmy dan Dokter Susanto atas informasi yang sangat bermanfaat kita pada sore hari ini dok. Terima kasih banyak dokter. Dan sahabat-sahabat NH, terima kasih sudah bersama-sama kita untuk mendengarkan edukasi tentang talasemia pada anak. Dan terima kasih banyak. Selamat sore dan see you on the next video. Bye-bye.